Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semua? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Masih bersama saya Fajar, konten kreator bersertifikasi BNSP. Dan pada pagi hari ini Senin 19 Februari 2024 jam 7.20 saya menerbangkan video drone ya. Seperti apa kondisi satu hari ya menjelang adanya penyesuaian tarif untuk ruas tol Serpong Cinere. Dan kita juga selain akan membahas itu juga akan melihat ada satu titik yang sering dilaporkan adanya kemacetan yang juga selalu diungkit karena lampu merah yang ada di area gerbang tol Limo. Maka langsung saja kita coba pastikan melalui drone kira-kira penyebab kemacetan yang terjadinya itu apa, dan apakah benar itu akibat dari lampu merah atau akibat yang lainnya ya. Sebelum kita melihat jauh lebih detail terkait dengan di sini juga ada update pekerjaan yang nantinya akan segera dikerjakan juga karena penlock tambahannya juga sudah sebagian besar ya. Saya katakan di sini sebagian besar sudah dibayarkan dan masih ada beberapa bidang yang belum dibayarkan. Maka nanti kita coba nantikan saja kira-kira seperti apa proses perjalanannya. Pokoknya mulai di hari ini kita akan terus pantau hari demi hari karena pekerjaan yang tertunda, pekerjaan akhir dari kontraktor pelaksana di sini karena menunggu penlock tambahan dibayar, akhirnya bisa segera diselesaikan ya. Meskipun lagi-lagi di penlock tambahan ini belum seluruhnya, masih menyisakan kurang lebih sekitar 16 bidang ya, kurang lebih ya. Yang lebih tepat, yang lebih tahu mungkin pihak-pihak stakeholder terkait ya. Oke. Sebelum ke sana kita lihat dulu di sini nih. Ini adalah kondisi di lampu merah pemirsa. Antrian kendaraan yang diakibatkan oleh lampu merah ini hanya seperti ini. Tapi pemirsa, lampu merah di sini tuh dilaporkan menjadi penyebab kemacetan yang sampai ke Samsat Cinere ya. Lalu apa penyebabnya? Sedangkan antrian kendaraannya itu hanya seperti ini aja. Nanti kita coba pastikan lagi jauh lebih dekat. Dan di bagian ini pemirsa, sekali lagi ini akan segera dikerjakan karena sudah diukur kemarin ya. Sudah dalam proses pengukuran untuk pekerjaan berikutnya di bagian ini. Dan mungkin masih tahapan persiapan, dan di sini juga alat-alat beratnya juga belum diturunkan. Nah, nanti kita tinggal menantikan saja detik-detik dari proses pekerjaan akhir Jalan Tol Cijago 3. Nah, sekarang kita lihat penyebab antrian kendaraan, kemacetan yang terjadi di sini nih. Nah, ini nih antrian kendaraan. Lihat, antrian kendaraan itu bukan akibat dari lampu merah. Ini mobil-mobil yang di lampu merah di sini justru lihat ya. Di sini masih ada ruang. Nah, di sini terjadi antrian kendaraan. Benar, saya naikkan dulu ya karena di sini ada sutet pemirsa. Nah, di sininya terjadi antrian kendaraan. Tuh lihat kemacetannya. Lihat antrian kendaraannya. Lihat antrian kendaraannya. Tuh sampai ke area Samsat. Aduh, pemirsa. Sinyalnya ini. Nah ya. Nah, ini sebenarnya diakibatkannya bukan di lampu merah, tapi akibat penyempitan jalan. Satu. Yang kedua adalah di sini adalah patah-patahnya ini pemirsa. Lihat, di sini masih ada ruang. Ya, sebenarnya di sini masih ada ruang. Tapi kenapa di sana juga tidak bisa berjalan begitu kan? Ini karena penyempitan. Lalu di sini ada gang-gang juga. Ada gang satu, ada gang yang satu ini untuk masuk ke sisi yang ada di depan sini nih. Ya, ini ada gang juga. Dan di sini juga ada sebagian yang mau ke arah UPN pemirsa. Jadi antrian kendaraan yang dibilang sampai ke Samsat Cinere itu bukan akibat dari lampu merah. Nah, ini pemirsa, kita lihat lagi lampu merahnya. Nah, ini dia. Tuh lihat. Lihat di bagian ini. Ini masih ada ruang. Dan di sini pemirsa, ini ada pertigaan. Lihat, ada mobil atau ada kendaraan yang ingin belok ke gang tersebut sehingga menyebabkan antrian kendaraan yang cukup panjang. Sedangkan ke lampu merahnya kita saksikan di sini masih ada ruang. Dan ruang-ruang ini juga kita saksikan ini terjadi di
kemacetan-kemacetan yang dilaporkan ya, yang selalu dikaitkan dengan lampu merah di Limo Raya atau di gerbang tol Limo. Padahal kita saksikan ini ada ruang lagi. Nah, penyebab kemacetan yang parahnya lagi, coba saya maju lagi ya pemirsa. Mudah-mudahan sih masih bisa nih. Ini sudah paling tinggi. Oke. Nah, penyebab kemacetan yang parah lagi sebenarnya di sini pemirsa. Nah, ini nih bentuk patah-patah ini. Apalagi kalau ada bis yang masuk pemirsa. Ini bis itu pada saat dia manuver berbelok seperti ini, ya, berbelok mengikuti manuver yang ada di sini, itu mengakibatkan pengambilan ruas jalan sisi sebelahnya, sehingga menyebabkan bergantiannya kendaraan untuk memberikan bis untuk masuk gitu ya, untuk melakukan manuver. Nah, sedangkan jalan di sini itu sempit pemirsa, sempit. Ya, coba dong, senggol dulu dong. Halo, Pemkot Depok, halo. Pemkot Depok, mau pemilihan wali kota baru? Siapa yang mau berjanji untuk melakukan pelebaran jalan di sini? Ya, ayo ini penyempitan jalan ya. Bayangkan di depan sana itu jalanannya lebar, tuh. Ya, masing-masing 2 lajur. Lalu ke sini menyempit jadi 1 lajur. Lalu balik lagi ke sini, udah 1 lajur, dia berkelok-kelok ya, artinya perlu melakukan manuver-manuver yang akhirnya melakukan adanya antrian kendaraan seperti yang bisa disaksikan oleh pemirsa semua. Ya. Lihat di depan sananya padahal kosong. Ruangnya terlalu tidak ada penyebab kemacetan gitu ya. Ini adalah akibat adanya manuver-manuver saja. Gitu. Nah, silakanlah untuk pihak-pihak terkait dianalisis, dianalisa. Ini udah saya buatkan video drone-nya ya. Silahkan, ini ada video drone yang sangat-sangat jelas bahwa antrian kendaraan tidak disebabkan oleh lampu merah di gerbang tol Limo. Penyebab antrian kendaraan adalah akibat jalanan yang sempit. Itu satu. Yang kedua adalah akibatnya manuver-manuver yang kita saksikan seperti ini. Manuver-manuver ini menyebabkan kendaraan-kendaraan atau sejumlah kendaraan melakukan perlambatan dan akhirnya mengakibatkan adanya antrian kendaraan. Dan yang kedua, lihat ada angkot yang berhenti, maka menyebabkan antrian kendaraan. Karena di sini jalanan udah sempit, begitu angkot berhenti ya sudah selesai. Karena di sini tidak ada ruang lagi untuk mengambil lajur lagi begitu ya. Aduh, sinyalnya putus pemirsa. Oke ya. Cukup ya pemirsa ya. Saya rasa cukup untuk penjelasan laporan kemacetan. Tuh lihat di bawah. Banyak sekali ruang kosong ya. Jadi kalau disampaikan, ada yang menyampaikan antrian kendaraan atau kemacetan itu diakibatkan oleh lampu merah. Tuh, lihat, pemirsa sendiri bisa menyaksikan. Lampu merah Limo, lihat, masih ada ruang ya. Jadi penyebabnya adalah apa? Jalanan yang sempit. Sempit pemirsa, sempit. Jalanannya sempit. Sampai kapan jalanannya sempit? Tidak tahu pemirsa. Kalau ada yang tanya, "Bang, kapan pelebarannya?" Saya tidak tahu pemirsa. Ya. Silakan ditanya kepada Pemkot Depok. Halo Pemkot Depok. Ini banyak warga pengguna jalan yang bertanya kapan jalanan di situ bisa dilebarkan. Kapan ya, kapan. Atau mungkin harus diganti dulu namanya menjadi Jalan Raya Margonda supaya bisa dilebarkan ya. Oke, kita lanjut pemirsa ya. Kita lanjut pemirsa. Ini adalah situasi di area gerbang tol Limo dan penlok tambahan ini pemirsa. Jadi nantinya nih kalau kita sudah melihat ada alat-alat berat di sini, kita akan menyaksikan pekerjaan-pekerjaan yang artinya akan segera dimulai. Sampai hari ini alat-alat berat itu masih belum kelihatan pemirsa. Dan situasi gerbang tol Limo 1 saat ini terpantau lancar jaya. Dan kita kembali ke informasi mengenai 1 hari lagi, artinya besok di tengah malam
jam 00.00 waktu Indonesia Barat, ya. Tepatnya di Selasa malam atau di hari Rabu, ya. Itu ada penyesuaian untuk ruas tol Serpong Cinere. Di gerbang tol 51 Anda harus sudah membayar tol Cinere Jagorawi sebesar Rp15.000, baik yang menuju ke Bogor ataupun Anda yang cuma ingin ke Jembatan Pesanggerahan, karena memang trasenya, ya, saya nggak tahu ini pembuat trasenya kenapa dibuat tanggung seperti itu, ya. Akhirnya muncullah, ini juga nggak bisa disalahkan ketika ada pengguna jalan menyebabkan masa pendek banget dari gerbang tol 51 cuman sampai jembatan sana itu 15.000. Ya, ini juga akibat kebingungan kita terhadap kenapa trasenya dibuat tanggung seperti itu, ya kan? Ya, tapi saya nggak tahu waktu itu yang membuat trase siapa, ya. Tapi yang jelas yang sudah terjadi begitu, ya saya cuma bisa menyampaikan, mau tidak mau pengguna jalan harus sudah membayar 15.000 ke arah bandara, meskipun itu jaraknya cuma beberapa ratus meter saja. Oke? Dan mulai Rabu 00, pemirsa harus menambah kurang lebih sekitar Rp7.500. Jadi harus tambah Rp7.500, baik menggunakan gerbang tol 51 ataupun juga menggunakan gerbang tol 52, terutama yang dari arah bandara ataupun ke arah bandara yang pastinya melewati ruas tol Serpong Cinere. Nah, kalau pemirsa hanya menggunakan sampai ke gerbang tol Pamulang saja, maka pemirsa semua cukup menambah saldonya sebesar Rp6.500. Jadi kalau yang di tarif ruas tol Serpong Cinere seksi 1 itu ada penyesuaian tarif bertambah menjadi Rp1.000. Sedangkan untuk seksi 2 yang tadinya masih belum bertarif, nanti Rabu dini hari atau Selasa malam pukul, ya kurang lebihnya Rabu 00.00 atau Selasa pukul 24.00, ya. Ini hanya perbedaan penyampaian saja, tapi kurang lebih 1 hari lagi kurang lebihnya pemirsa semua harus segera menyiapkan saldo lebih, ya. Nah, di sini pemirsa juga sekali lagi akan membayar Rp15.000 jika dari arah Bogor. Namun kalau jika dari arah bandara, maka silahkan disesuaikan saja. Biasanya berapa, pokoknya tinggal ditambah Rp7.500. Tapi kalau hanya dari masuk dari Pamulang, maka pemirsa cukup menambah Rp6.500, ya. Oke, sekarang kita saksikan di informasi lalu lintas pemirsa di kurang lebih di pagi hari ini, kurang lebih jam 7:30 pagi pemirsa. Cukup panjang juga antrian-antrian kendaraan. Kita coba lihat kira-kira kenapa ada antrian kendaraan. Ya, kita saksikan sejumlah kendaraan melakukan tap yang bisa dibilang sudah cukup cepat, ya. Nah, dia menaruh kartunya, lalu nah ini yang lama yang sudah terbuka, biasanya dia ngambil karcis, ya, mengambil tiket atau bukti pembayaran. Nah, gitu. Kalau yang nggak langsung begitu terbuka langsung jalan, artinya dia tidak mengambil karcis. Jadi dari pantauan kita dari drone ini, kita bisa melihat atau menganalisa beberapa hal. Namun jika memang terjadi antrian, artinya mobil yang berhenti lama dan juga gardunya tidak terbuka, maka bisa jadi hal ini akibat, misalkan bisa jadi gardunya error. Ya, ada beberapa hal yang analisanya yang perlu ditanya ke petugas. Bisa jadi gardunya error atau kartu pemilik mobilnya rusak atau kurang saldo. Jadi bisa jadi antara 3 itu. Kalau sampai terjadi benar-benar berhenti total. Tapi kalau berhenti sebentar, nah ini bisa jadi akibat pengendara itu mengambil karcis saja, ya. Oke pemirsa, kita lanjut pemirsa, ya. Kita akan juga melihat ke arah Simalungun Krukut, karena ternyata di Simalungun Krukut masih ada beberapa pekerjaan di bagian median jalan juga pemirsa, ya. Oke, nah, ini sejumlah truk kita saksikan juga terpantau pada pagi hari ini pemirsa.
Dan memang pagi hari ini ramai sekali pemirsa ya. Ini adalah ruas tol JOR 2 yang ramainya luar biasa, tapi alhamdulillahnya tidak macet seperti yang ada di ruas tol JOR atau di JOR 1 pemirsa ya. Nah, jadi akibat adanya penyesuaian tarif lagi ini adalah menurut saya kembali bijak saja dari pemirsa semua. Kalau memang mau menggunakan JOR 1 mangga ya, mau menggunakan JOR 2 mangga. Dan inilah kurang lebihnya situasi di pagi hari ini pemirsa. Pagi hari ini tampaknya awan sebagian cerah, tapi sebagian berkabut. Entah berkabut ini berisi air atau adalah dari polusi ya. Tapi di depan sana gedung-gedung kelihatan ya pemirsa ya. Ini gedung-gedungnya seperti di atas awan ya. Nah, itu apakah polusi? Itu kayaknya polusi mungkin ya pemirsa ya. Kabut-kabut polusi kayaknya ya. Oke pemirsa, kita lanjut ya. Antrian kendaraan cukup panjang juga ternyata. Dan nantinya kita akan terus memantau pekerjaan yang ada di area penlok tambahan yang sudah menjadi pekerjaan terakhir, yang dinanti-nantikan. Sudah sudah mundur beberapa bulan. Nah, ini kurang lebih kalau kita lihat dari pantauan dari atas, kurang lebih seperti ini pemirsa. Penlok tambahan ya. Nah, ini masih ada pemukiman-pemukiman di dekat dengan gerbang tol Limo 1 dan gerbang tol Limo Utama. Ya, nantinya kita akan pantau terus perkembangannya dari pekerjaan akhir yang akan dilakukan oleh kontraktor pelaksana di proyek tol Cijago 3 JOR 2. Sekarang kita pantau dulu ke arah Simpang Susun Krukut pemirsa. Pagi hari ini kita akan melihat situasi pagi hari ini. Kita juga bisa mengintip beberapa gedung-gedung tinggi di sini. Mungkin itu Margonda kayaknya ya. Beberapa gedung yang ada di Margonda sepertinya yang terlihat dari udara. Mantap ya. Inilah situasi pagi hari pemirsa, dan anginnya kencang sekali di atas. Karena ini sih sudah gaspol, tapi kecepatannya hanya 14 meter per second. Jadi bisa dibilang ini saya menabrak angin yang juga anginnya cukup kencang. Oke, situasi di Simpang Susun Krukut pemirsa di pagi hari ini, di kurang lebih jam sekitar setengah 8 lebih ya. Situasinya lancar jaya pemirsa. Tidak terjadi antrian kendaraan di seluruh gerbang tol di sini, baik di gerbang tol 2, gerbang tol 8, gerbang tol Krukut 3, Krukut 4, Krukut 5. Ya. Kelima gerbang tol ini tidak ada antrian kendaraan. Wah, ini baru sekali-kalinya saya melihat akhirnya terisi air pemirsa ya. Salah satu telaga di Simpang Susun Krukut. Oh, sebelahnya juga terisi air, 2 terisi air pemirsa. Ini adalah pertama kalinya saya melihat telaganya ini terisi oleh air. Berarti airnya ini cukup banyak ya hujannya ya. Kapan tadi malam mungkin ya. Ya, kita saksikan ini telaga-telaganya sudah terisi air. Oke, saya coba intip di sisi depannya apakah juga ada. Ya, di bawah sini ada air ya. Aduh, sinyalnya putus pemirsa. Sinyalnya putus. Oh, di sebelah sana enggak, belum terisi. Yang di sana 2, di sana belum terisi. Jadi yang di sini sudah terisi pemirsa. Mungkin juga air yang diserap ke tanahnya sudah penuh juga, ya. Sehingga di sini airnya kita saksikan bisa terlihat dari telaga ini.
Oke pemirsa, demikian mungkin informasi yang bisa saya sampaikan langsung dari ruas jalan tol Cinere Jagorawi yang berbatasan langsung dengan tol Depok Antasari dan juga tol Serpong Cinere Jakarta Outer Ring Road 2. Semoga bermanfaat. Jika ada saran masukan pertanyaan jangan sungkan tuliskan di kolom komentar, dan terima kasih sekali lagi atas segala support dan dukungannya untuk FMRI Channel yang sudah menekan tombol subscribe, like, dan share-nya. Dan juga terima kasih untuk yang sudah mengirim super chat, super thanks dengan super stikernya. Semoga rezekinya semakin berlimpah penuh berkah lagi. Kita ketemu lagi di video drone tol Cijogo terbaru ataupun progres tol Jor 2 terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.